Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dedi Kurniawan, dalam seri video tutorial pengembangan pembelajaran daring Universitas Jambi. Dalam seri ini, saya akan mencoba untuk menampilkan secara langkah per langkah pengembangan pembelajaran daring menggunakan ILMS Universitas Jambi. Pada seri video ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan penggunaan resources berbentuk file. Selamat menyaksikan. Tutorial 1, Resource Files. Action. Bagaimana kita ketahui, salah satu fungsi utama dari e-learning berbasis Moodle adalah untuk pendistribusian materi ajar kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengaksesnya kapan dan dimanapun mereka berada. Nah, dalam tutorial ini kita akan menunjukkan bahwa salah satu resource yang paling sering digunakan adalah resource berbentuk files, yaitu dokumen-dokumen bahan ajar yang dapat kita unggah ke dalam kelas kita. Moodle mengakomodir berbagai bentuk files yang kita kenali, seperti kita lihat di sini misalnya kita dapat mengunggah file Word, PDF, dan seterusnya. Nah, untuk mengunggah files ke kelas Moodle, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, pastikan bahwa kita sudah berada di dalam kelas Moodle kita dengan peran sebagai teacher atau sebagai pengajar. Langkah kedua adalah dengan menghidupkan mode edit, yaitu dengan mengklik tombol Turn Editing On pada bagian paling atas kanan. Setelah mode edit hidup, kita lihat terjadi perubahan bentuk, sudah ada tombol atau icon-icon yang menunjukkan kapabilitas untuk mengedit. Nah, untuk menambahkan file, kita cari dulu tombol atau icon dengan tulisan Add an Activity or Resource. Biasanya terletak di bagian bawah setiap section atau setiap topik. Nah, di sini kita tinggal mengklik tombol ini, kemudian nanti akan muncul kotak dialog. Pada kotak dialog ini kita akan memilih salah satu bentuk dari resources atau activities yang dapat kita gunakan. Dalam hal ini saya akan memilih file. Nah, kita masuk ke dalam dialog untuk upload file. Pertama yang wajib kita isi adalah nama file. Kita beri dulu nama misalnya dokumen 1. Kemudian kita boleh, ini opsional sifatnya, menambahkan description. Ini ya. Kemudian agar description ini ditunjukkan di kelasnya, kita bisa mengklik centang Display Description on Course Page. Ya, ini sifatnya opsional. Kemudian bagian yang paling penting di sini adalah mengupload file ini sendiri. Ada beberapa teknik. Sekarang saya akan coba dulu untuk menunjukkan teknik dasarnya, yaitu dengan cara upload menggunakan kotak dialog. Langkah pertama adalah klik tombol Add atau icon Add ya, dengan gambar file ini. Kita klik Add. Kemudian di sini kita akan dapat dialog file picker. Kita bisa menggunakan beberapa teknik, tapi yang paling umum mungkin adalah dengan langsung upload file itu dari komputer atau laptop kita. Untuk itu, sebelum langkah ini, pastikan kita sudah meletakkan file di tempat yang mudah kita temukan. Oke, setelah ini kemudian kita klik tombol Choose Files. Ya. Terbuka kotak dialognya. Nah, di sini kita silakan pilih file yang kita inginkan. Misalnya saya ingin menggunakan file PDF di sini, saya tinggal pilih file PDF, ya. Kemudian kita klik Open, maka nama file tadi sudah tersimpan di bagian attachment ini. Pastikan ini sudah ada, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian langkah berikutnya adalah upload file. Sehingga filenya sudah tersedia di sini dan tentu tergantung ukurannya akan membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Nah, setelah file tersedia, pada umumnya ini kita sudah selesai.
Tetapi ada beberapa kapabilitas yang mungkin kita perlu jelaskan di sini. Pertama, kita bisa mengatur appearance. Ya. Secara default, appearance-nya itu otomatis, jadi begitu diklik filenya nanti peserta didik kita bisa menemukan link untuk mendownload filenya. Tapi cara lainnya adalah kita bisa juga menggunakan embed namanya. Dengan embed ini maka file itu langsung bisa terbaca di layar e-learning. Jadi mahasiswa tidak perlu mendownload. Tetapi tentu tipe-tipenya juga tidak semuanya bisa diakomodir. Biasanya PDF itu bisa langsung mengakomodir pilihan embed ini. Kemudian yang berikutnya yang mungkin bisa kita lakukan adalah menggunakan activity completion. Artinya kita ingin memastikan bahwa sumber belajar ini sudah benar-benar diakses oleh mahasiswa. Oleh karena itu kita bisa memilih apa jenis completion condition-nya atau syarat penyelesaiannya yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau peserta didik. Di sini ya, ada beberapa pilihan untuk memaksa atau menandai secara kegiatan membaca ini. Kita bisa menggunakan pilihan terakhir yaitu show activity as complete when conditions are met. Oke, kemudian kita centang students must view this activity to complete it. Jadi kalau mahasiswa sudah membuka dan mendownload file, mereka dinyatakan sudah menyelesaikan tugas ini. Ini biasanya cukup berguna kalau kita ingin memastikan bahwa siswa kita memang betul-betul sudah membaca atau membuka file ini. Selesai itu kita tinggal klik save and return to the course. Ya, maka file dokumen tadi sudah tersedia di sini. Kemudian ini tadi adalah deskripsi yang kita centang tadi. Kemudian kata view di sini menunjukkan syarat atau kondisi yang harus dilakukan oleh siswa untuk dapat mengakses kelulusan atau completion dari tugas ini. Nah, cara kedua yang juga tidak kalah mudahnya adalah dengan menggunakan teknik drag and drop. Secara sederhana saya akan tunjukkan di sini. Pertama kita pastikan kembali bahwa kita masih dalam keadaan edit mode ya, seperti ini. Kemudian kita kecilkan dahulu layarnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cari filenya. Ini saya akan tunjukkan secara berdampingan. Nah. Oke. Nah, di sini file ini bisa kita langsung tarik atau drag and drop. Jadi saya ambil satu file di sini, saya klik dan tahan, kemudian saya tarik, saya geser ke sini, klik, maka file yang kita inginkan sudah tersedia di layar. Nah, ini adalah cara yang mungkin lebih mudah, tetapi juga mungkin tergantung kebiasaan kita. Nah, saya pikir itu secara dasar cara menggunakan atau cara mengunggah resources berbentuk file. Terima kasih. Baik, demikianlah video tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat dalam pengembangan pembelajaran daring. Dan kita akan lanjutkan dengan video-video berikut tentang penggunaan resources yang lain. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.